Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku dimanapun Anda berada. Di malam hari ini saya kedatangan lagi satu unit motor untuk motor Jupiter Jet1 ya. Dimana motor ini mengalami kendala yaitu mati total. Di selah itu seolah lolos kompresi. Dan motor ini tidak mau hidup sehingga kami derek barusan dari perumahan sebelah sana, dibawalah ke bengkel kami. Dan ketika kami coba untuk menyalakan motor ini, di situ diketemukan adanya kode mil 14 ya. Dan ini bentuk kontaknya. Ini bentuk kontaknya seperti ini. Nah, ini di sini kita sudah kontak. Nah, perhatikan 1 2 14 ya, sorry. Kita ulang. 1 2 3 4. 1 panjang 4 pendek. Itu menandakan adanya permasalahan atau trouble di bagian air pressure ya, intake manifold. Dia di sistem pressure intake manifold ini ada semacam permasalahan. Nah, dimana motor ini pun kemarin mengalami kendala kehabisan oli mesin kemarin itu, dan sempat motor ini mati-mati sehingga dilakukan upaya pergantian oli, atau bukan pergantian oli, pengisian oli, karena olinya memang kosong. Dilakukan upaya pengisian oli dan pengontrolan untuk di bagian sistem karburasinya atau injeksinya gitu. Dan motor ini kemudian hidup dan dibawa pulanglah oleh si pemilik. Namun tadi pagi motor ini mengalami mogok kembali, dan sampai dengan saat ini motor ini masih belum bisa hidup. Nah, setelah nyampe di bengkel sini, saya mencoba membuka di bagian cover, dan di sini ditemukan adanya sebuah permasalahan, yaitu kelihatan ada gosong di bagian blok mesin ya. Nah, seperti itu. Ini seperti gosong terbakar ya. Ada hawa panas yang keluar dari bagian blok ruang bakar. Nah, terus apa yang terjadi? Sebetulnya kami menganalisa adanya kebocoran di bagian intake manifold. Nah, pada saat si motor ini hidup, dia yang harusnya meledakkan pembakaran itu melalui pembuangan. Nah, di sini ternyata ledakan itu berimbas ke bagian intake penghisapan. Nah, ke manifold sini. Ini memang di luar kebiasaan ya, di luar kebiasaan. Seharusnya ini nggak gosong seperti ini di bagian atas gitu seharusnya. Adapun gosong di bagian bawah, tapi ini terjadilah seperti ini. Ini hal yang sangat jarang ya, hal yang sangat jarang. Maka dari itu saya mencoba untuk melakukan perbaikan di bagian sini dulu. Nah, ketika ini sudah diperbaiki, ternyata kompresi itu masih juga lolos. Maka dari itu kami menyimpulkan untuk memeriksa di bagian kompresi, yaitu di bagian seher dan celah katup klep ya. Karena kalau adanya seperti ini berarti menunjukkan adanya celah katup klep isap itu bocor. Nah, seharusnya pada saat pembakaran itu terjadi, katup klep isap itu menutup seharusnya, dan nggak akan juga terjadi gosong seperti ini seharusnya. Karena apa? Dia tertutup posisi klepnya. Nah, yang terbuka itu adalah bagian exhaust, bagian klep pembuangan. Nah, klep api lah, klep api ini yang terbuka. Nah, klep minyak ini harusnya ketutup. Nah, di sini klep api ketika membuka, klep minyak pun masih terbuka. Nah, masalahnya kenapa? Itu biasanya settingan klep dengan klep itu tidak sepan atau bocor, miring lah. Itu biasanya seperti itu. Namun supaya tidak terlalu kelihatan berlebihan, sementara waktu saya akan mencoba untuk memperbaiki di bagian
packing si leher throttle body ini, atau di bagian pipa pipa isap ini. Nah gitu. Jadi seperti itu ya. Coba nanti saya akan coba perbaiki ini dulu. Di sini ada semacam o-ring penyangga untuk menahan supaya angin tidak keluar. Jadi seperti itu. Kita akan coba tanganin ini, dan untuk lebih jelasnya kita akan coba dulu setelah motor ini. Kita akan coba setelah motor ini dalam posisi on ya. Dalam posisi on. Nih, nggak ada tenaganya. Tuh, lolos ya. Enteng ini tuh. Nah, ini kenapa? Berarti kompresi ini kan bocor. Bocornya di mana? Ini antara kompresi yang ditimbulkan oleh ring dan kompresi yang ditimbulkan oleh settingan klep dengan si payung klep, itu ada yang bocor sehingga dia lolos ketika kita selah, nggak padat. Nah, ketika padat, si bensin itu pun yang dikabutkan oleh injektor, nih yang dikabutkan oleh injektor ini, dia masuk kemudian menutup dan terjadilah sebuah pembakaran gitu. Dia akan lebih cepat menghisap seharusnya. Nah, ini lambat. Kenapa? Saya simpulkan untuk bagian dalam ini bocor sehingga dia telat untuk menutup dan terjadilah gosong seperti ini. Ini baru dugaan ya, baru dugaan. Dan dugaan pertama yang harus ditangani yaitu dugaan kebocoran di bagian sininya. Nih, di bagian leheran ini. Ini leheran. Nah, di sini ada bagian bocor nih. Ini bekas gosongnya gitu. So, karena di bagian packing nggak ada bocor. Ini bisa diperhatikan di situ. Itu tampak putih, kering, bersih. Artinya ini nggak ada kebocoran, tapi hembusan ini datangnya dari sini. Ini dari pipa yang ini ke sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan cek. Ini kita rapetin. Nah, ini kita cek di bagian setelan klepnya, dia renggang atau tidak, apakah dia terlalu nekan atau tidak. Oke, jadi seperti itu ya. Ini saya akan coba tanggulangin dulu. Nanti setelah ini ditanggulangi, saya akan mereview kembali melalui video ini. Oke.